Selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Miss Asri. Gimana kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan ada supervisi ya Bu ya. Tujuan dari supervisi ini kan kita untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran, yang tentunya supaya pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi pelaksanaannya. Nah, sebelum supervisi ini kita ada 3 tahapannya kan ya Bu ya. Yang pertama pra-observasi dulu, nanti akan ada observasi langsung, dan yang terakhir nanti akan ada pasca observasi. Iya, nah kali ini kita pra-observasi dulu ya Bu ya. Tujuannya tentu supaya sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih percaya ya. Nah Bu, untuk pra-observasi kali ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Tenang aja Bu, jangan tegang. Iya Bu, nah pertanyaannya yang pertama saya ingin tahu dulu nih Bu, untuk tujuan pembelajarannya gimana nih Bu, untuk tujuan pembelajaran kali ini? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di mata pelajaran biologi pada materi virus, yaitu peserta didik mampu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam mencegah penyebaran virus. Oke, berarti tujuan pembelajarannya satu ya Bu? Ya, dan tentang virus ya Bu? Ya, tentang virus. Oke, nah untuk ini Bu, untuk area pengembangannya seperti apa Bu? Untuk area pengembangan di pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangannya yaitu di bagian kemampuan dan keterampilan. Oh, keterampilan. Kalau kemampuannya mungkin maksudnya pengetahuan gitu ya Bu ya? Pengetahuan, ya. Iya, pengetahuan gimana maksudnya Bu? Untuk pengetahuannya berkaitan dengan materi? Ya, dengan materi virus itu sendiri. Jadi nanti siswa mampu menyebutkan ciri-ciri ada virus itu sendiri, ya, siklus hidupnya, siklus hidupnya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengetahuan. Kalau untuk keterampilannya berarti? Untuk keterampilannya nanti anak mengenal sebuah produk atau project. Oke, jadi nanti project ya Bu ya? Project yang dihasilkan. Nah, sekarang Bu, berkaitan dengan rancangan pembelajarannya nih Bu. Saya penasaran nih, ingin tahu strategi apa yang Ibu gunakan, model pembelajarannya, kemudian metode belajarnya nanti seperti apa nih? Oke, untuk rancangan pembelajarannya dimulai dari strategi pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Oh, keren nih, udah ada integrasi PSE-nya. Iya, betul. Modelnya gimana Bu? Model pembelajarannya karena menghasilkan sebuah produk, maka model yang saya gunakan dalam pembelajaran ini dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. PJBL ya Bu, Project Based Learning. Ya. Kalau untuk metodenya sendiri gimana Bu? Untuk metodenya yaitu metode cara diskusi kelompok, diskusi mungkin ya, diskusi dan presentasi nanti di dalamnya ada presentasi. Iya, kemudian Bu, pasti nggak pasti sih ya Bu, mungkin dalam pelaksanaannya ada tantangan tersendiri nih Bu. Di setiap kelas kan suka berbeda-beda, ataupun di kelas dari kelas 1 dan kelas lainnya kan ada karakteristik tersendiri ya Bu. Nah, nanti di kelas yang akan Ibu praktek pembelajaran, menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini? Ya, karena dalam untuk tantangannya, karena dalam setiap kelas itu kemampuan siswa beragam ya, unik ya Bu ya. Jadi tantangannya mungkin nanti pada saat proses pembelajaran lebih ke tantangan pembagian kelompok mungkin ya, pengaruh. Ya, nanti dikelompokkan seperti itu. Nanti dikelompokkan sesuai dengan minat belajar siswa. Iya. Jadi itu yang jadi tantangannya adalah keberagaman siswa ya Bu ya. Pemahaman siswa juga. Lalu gimana nih Ibu untuk menyiasati tantangan tersebut? Strateginya gimana Bu? Karena kan siswa yang beragam. Itu tadi salah satu solusi ya. Solusinya saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kelompoknya akan diberikan tugas yang berbeda. Oh, jadi nanti proyeknya mungkin hasil proyeknya akan berbeda gitu ya Bu ya.
Wah, menarik sekali ya Bu ya. Apalagi tadi ada diferensiasi, ada integrasi PSE di dalam pembelajaran diferensiasi. Gambarannya nih Bu, nanti rangkaian pembelajarannya tuh kira-kira garis besarnya dulu nih Bu. Saya udah penasaran nih, garis besarnya itu akan seperti apa nih? Dan nanti pada saat proses diskusi di situ ada penerapan PSE-nya. Ada penerapan PSE-nya. Ya, dengan diskusi mereka akan dilatih dalam keterampilan apa namanya ya? Relasi mungkin ya? Ya. Jadi ada keterampilan relasi dari hasil diskusi kelompok. Dari diskusi tersebut. Berarti ada PSE-nya ya Bu ya. Benar. Kemudian untuk media pembelajarannya nih Bu, kira-kira apa aja yang harus disiapkan dalam pembelajaran tersebut? Media pembelajaran yang akan disiapkan nanti proyektor, mungkin laptop, presentasi mungkin ya Bu ya? Ya, untuk presentasi. Kemudian untuk kelompok visual juga nanti kan ada peserta didik, ada yang menggambarkan struktur virus itu sendiri dengan melalui visual atau menggambarkan struktur virus itu sendiri. Nanti disediakan pensil warna misalnya. Jadi nanti menggambar gitu ya Bu? Ya, terus ada juga tim kelompok kinestetik. Kinestetik. Misalkan mereka akan menggunakan atau menggambarkan bentuk virus itu menggunakan plastisin. Atau plastisin. Lilin mainan seperti itu. Oh iya nih, menarik nih. Penasaran saya. Baik Ibu, itu untuk media pembelajarannya. Untuk waktu pelaksanaannya nih Bu, kira-kira Ibu pelaksanaan pembelajaran kali ini kapan Bu? Hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 28 Agustus ya Bu ya? Oke Ibu. Berarti nanti tanggal 28 Agustus kita bertemu lagi ya Bu ya, di ruang kelas untuk pelaksanaan observasi atau supervisi secara langsung. Baik Ibu, yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini mungkin nanti akan lebih prepare lagi saya di dalam proses pembelajaran, apalagi pada saat observasi nanti ya. Iya. Saya akan lebih prepare lagi dalam menyiapkan media pembelajaran. Medianya ya Bu, karena tadi ada apa kata Ibu tuh ada plasitin ya. Banyak bahan yang saya harus sediakan. Ya, plastisin, pensil warna, kertas juga mungkin untuk menggambar. Kemudian juga manajemen waktu juga ya. Oh iya. Karena di sini proses pembelajarannya akan menghasilkan sebuah project atau produk ya. Produk ya. Jadi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi nanti saya akan efisienkan waktu ya Miss. Mungkin nanti pada saat diskusi kelompok akan diberikan waktu tertentu. Jadi dipantau ya Bu, supaya menyelesaikan proyeknya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga nanti pelaksanaan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Sekali lagi nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, saat observasi pembelajaran secara langsung, supervisinya, dan setelah supervisi observasi secara langsung nanti kita ngobrol lagi ya Bu di pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Sukses untuk pembelajarannya nanti. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Kalian tidak usah mengucapkan hadir ya, tapi kalian ini aja, tunjukkan emoticon kalian ya. Kalau kalian lagi bahagia pada saat dipanggil, misalkan Amel, senyum ya kalau memang lagi bahagia. Kalau lagi misalkan lagi galau atau lagi ada problem misalnya, kalian tunjukkan dengan bagaimana emoticonnya, cemberut atau bagaimana gitu ya. Nah, atau kalau lagi marah gimana emoticonnya, paham ya? Ade Ahmad Al-Qori Sakir Alhamdulillah. Lagi Yadil Amanda Lesia Sakir apa Rizky.
5 jari kita ke depan, kemudian tarik nafas pada saat jari kita ditarik ke atas seperti ini. Kita tarik nafas pada saat turun kalian hembuskan nafasnya gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sudah. Kemudian kita sekarang virus. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri virus beserta bagaimana virus itu dapat bereproduksi. Dan virus itu sendiri adalah apa sih? Apa sih itu yang disebut dengan virus? Ya, ada yang masih ingat apa sih itu virus? Bakteri? Ya, apa itu virus? Apa? Virus adalah partikel mikroskopis yang sangat kecil dan sederhana. Oke, partikel mikroskopis, betul ya, adalah satu mikroorganisme. Nah, kita tidak bisa melihat virus dengan kasat mata, ya, tetapi virus itu bisa kita amati, bisa kita lihat karena ukurannya sangat kecil, jadi membutuhkan alat yang namanya mikroskop untuk melihat struktur tubuh dari virus itu sendiri. Nah, itu salah satu kita hari ini. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dan bagaimana cara replikasi atau reproduksi pada virus itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu kita akan atau kalian peserta didik mampu menjelaskan peran virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan asusila Jawa Barat dari hasil pemeriksaan penyidik bersama tim kesehatan kita bersangka siap akan dikatakan positif HIV sehingga tidak dilakukan pembedahan. Hasil pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Garut, tersangka AK yang merupakan pelaku video asusila yang viral di media sosial positif mengidap HIV. Tersangka AK merupakan mantan suami siri tersangka PN yang berperan sebagai pelaku dalam video asusila sekaligus merekam hingga menjual PN kepada lelaki bergelar. Sementara dua tersangka lainnya yaitu VN dan D dinyatakan negatif HIV oleh pemberitaan ya tentang apa? Ya, seseorang yang terkena virus HIV. Nah, dari ini adalah salah satu bentuk contoh yang tidak boleh ditiru ya. Video apa tadi berita asusila ya, jangan sampai amit ya, jangan sampai terjadi ya dalam salah satunya di bagian reproduksi. Pilih kalian mau jadi tim kelompok mana yang akan ibu sediakan. Di sini ada kelompok kinestetik, audio dan visual. Kalau visual itu berarti menggambarkan ya, menggambarkan salah satu bentuk virus yang merugikan atau yang menguntungkan. Ya, nanti ini salah satu dari artikel tersebut menggambarkan apa saja sih virus yang menguntungkan dan merugikan itu, kemudian tuangkan ke dalam satu lagu. Gaya belajarnya pilih apa? Kinestetik, audio atau visual?
kinestetik ya. Untuk kinestetik pertama di sini bahan, indri, olive. Kinestetik pertama Ibu Mita duduknya sebelah sini. Oke, yaitu Laila, Bahar, indri, kemudian olive, Widi, dan Oktavania sebelah sini. Kelompok kinestetik kedua di sebelah sana. Kami dari kelompok audio 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yahya Mubarok, Yunanda Febrian Putra, Eja Pratama Putra, Reno Aprilian, dan Kumaidi. Kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peranan virus bagi manusia serta peran yang merugikan dan menguntungkan. 1. Peranan virus yang merugikan kehidupan manusia, yaitu virus influenza dan smallpox. Berikutnya, peranan virus yang menguntungkan. Virus juga bisa untuk pembuatan vaksin dan pengobatan secara biologis. Penyebab virus influenza yaitu menular dari orang yang sedang sakit, manusia. Ada yang beruntung dan ada yang rugi. Virus bisa juga dijadikan vaksin yang membentuk antibodi dan tubuh. Virus juga bisa menyerang tumbuhan, hewan, dan juga pada tubuh manusia. Virus corona penyebab kecil bayi, JPVD membunuh anggota jeruk. Virus biasa pusat Olivia serta Indri, Laila, dan Bahan. Judul artikel manfaat virus bagi manusia serta perannya yang merugikan. Identifikasi artikel peranan virus yang merugikan kehidupan manusia. Virus
corona menyebabkan COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus corona sindrom pernapasan akut berat 2 yang juga disebut Monkeypox. Gejala: hidung berair, sakit kepala, batuk, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera pernapasan dan penciuman. Yang keempat, upaya mengobati. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan secara rutin. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, rutin bersih gawai. 5, bersihkan lingkungan rumah. Adapun gambarannya ini yang sudah Virus apa itu? virus corona. Tunjukkan teman-teman. Ini namanya hewan. Ini virus. Virus corona ini yang mana? Ini Tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan ke teman-teman. Ini yang seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 yang beranggotakan saya Lila Jarani dan Semua Indonesia, Anita, Mutia, juga Sanurin. Di sini kami mengambil judul artikel yaitu virus yang merugikan manusia. Salah satunya yaitu virus yang menjadikan penyakit, yaitu penyakitnya cacar. Cacar ini disebabkan oleh virus variola. Nah, untuk mengidentifikasi artikel tersebut, peranan virus yang merugikan kehidupan manusia yang kami angkat yaitu penyakit cacar disebabkan oleh virus variola. Penyebabnya oleh variola major dan variola minor. Untuk gejalanya, mengalami demam, tubuh lesu, munculnya vesikula pada kulit dan gelembung yang berisi nanah dan berbentuk kerang. Lalu upaya untuk pencegahan atau mengobati dari penyakit cacar ataupun virus variola ini melakukan vaksinasi. Nah, hasil identifikasi dari artikel yang kami diskusikan tadi kami tuangkan dalam sebuah poster yang kami buat seperti ini. Dalam poster ini kami sampaikan atau kami tuliskan penyebabnya, gejalanya, serta upaya pengobatannya dari virus variola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok visual 2 yang terdiri dari Bagas Mutakin. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul virus influenza. Yang pertama, identifikasi artikel. 1. Peranan virus yang merugikan kehidupan manusia. Virus influenza biasa menyerang organ pernapasan atau biasa disebut flu, dan penyebabnya adalah flu atau influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Contohnya tetesan air liur saat kita bersin, dan juga ada juga kontak fisik seperti jabat tangan dan sebagainya. Dan untuk gejalanya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, pilek, dan kelelahan. Untuk upaya pengobatan, meskipun tidak ada obat khusus untuk virus influenza, kita dapat mempercepat penyembuhan dengan cara yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, konsumsi cairan yang banyak. Ketiga, perawatan rumah. Baik, terima kasih. Iya, maaf guys. Berikut adalah gambar visual dari virus influenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Kelompok 1 audio ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peranan virus dalam kehidupan manusia. Lupa tadi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Pertama saya sendiri, Hafiz Aljan Sabudin. Kedua, Alfarid Zikri Ramadan. Ketiga, yang keempat, peranan virus yang merugikan kehidupan manusia. Contoh virus yang menguntungkan yaitu virus onkolitik, dan contoh virus yang merugikan yaitu virus HIV atau AIDS. Penyebabnya, yang pertama virus onkolotik dapat memicu kematian sel kanker. Yang kedua, apa salah dan dosaku virus, kenapa tuh kau serang-serang? Virus yang kan ku berikan, vaksin virus. Ukuran lama sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri. Tubuh bersifat aseluler. Ciri-ciri virus itu berukuran sangat kecil, punya asam nukleat DNA dan RNA. Virus bersifat parasit dan merugikan inangnya bereproduksi di dalam sel hidup. Dalam hidup tidak replika virus ada dualitik dan misogeni. Virus vaksin virus menunggu. Apa salah dan dosa virus? Imun tubuhku kau serang-serang. Virus yang kan ku berikan, vaksin virus. Diskusi kelompoknya ternyata kelas ini sangat kreatif ya, dalam memaparkan suatu materi mengenai peranan virus dalam kehidupan manusia. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau merefleksikan pelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya, virus adalah mikroorganisme kecil yang bisa dilihat dari mikroskop. Adapun penyebab virus yaitu bisa disebabkan oleh penularan kontak fisik dan tidak cukupnya istirahat. Gejalanya bisa tubuh menggigil, sakit kepala dan batuk kering serta demam dan nyeri otot. Upaya mengobatinya yaitu istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, minum obat, dan ke dokter bila perlu. Oke, baik. Nah, terima kasih Risma. Ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini mengenai peranan virus dalam kehidupan manusia? Tadi kita pelajari, kita dapat mengetahui bahwa virus di dalam kehidupan manusia ada yang baik dan ada yang jahat. Terima kasih Bagas dan Risma sudah merefleksikan pembelajaran hari ini mengenai peranan virus dalam kehidupan manusia. Betul ya? Dari hasil diskusi kalian tadi, kalian sudah melihat ya, ternyata virus itu tidak hanya merugikan saja ya, tetapi juga ada manfaatnya. Jadi sudah disinggung oleh kelompok audio kedua bahwa virus juga, dari virus juga kita bisa menciptakan salah satu vaksin, yaitu salah satu manfaat dari peranan virus dalam kehidupan manusia ya. Yang merugikannya salah satunya apa yang bisa kalian sebutkan tadi? HIV ya, virus HIV, terus virus apa lagi? Corona, virus influenza, virus apa lagi? Variola. Itu adalah contoh-contoh virus yang dapat merugikan dalam kehidupan manusia. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Ibu ya. Kan sebelumnya sudah melaksanakan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi ke kelas langsung. Nah hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Ibu ya. Saya izin sambil menulis ya Bu untuk hasil pasca observasi kali ini. Nah Bu, pada pertemuan kali ini Ibu ingin sharing apa nih Bu? Tujuan dari pasca observasi ini Ibu tujuannya ingin mendapatkan hasil apa nih? Di sini saya akan sharing dari proses pembelajaran kemarin ya. Oh iya. Dari apa namanya pasca observasi kemarin kan kita sudah pra observasi kemarin kita sudah menentukan dua pengembangan ya. Oh iya. Mengenai pengetahuan dan keterampilan. Oh iya. Ya. Jadi saya disitu akan sharing bagaimana pembelajaran dari kelas ya, mulai dari metode yang saya gunakan ya, pembelajaran ya, juga media ajar yang saya gunakan ya, sudah maksimal atau belum gitu ya, sudah maksimal atau belum. Dan apa namanya, ada yang mungkin sudah maksimal dan juga ada beberapa hal yang harus perlu saya tingkatkan lagi, ya, harus saya maksimalkan lagi proses pembelajaran tersebut. Mantap, jadi mau sharing hasil pembelajarannya dan hal-hal yang baik yang dipertahankan dan yang mungkin untuk perbaikannya seperti apa gitu ya Bu ya. Berarti saya mau tanya dulu nih Bu yang paling pertama, gimana nih Bu perasaan Ibu dulu nih terkait pembelajaran kemarin? Perasaannya alhamdulillah bahagia ya, terus senang juga lihat banyak siswa atau khususnya peserta didik saya terlibat aktif di proses pembelajaran tersebut. Ya. Sekali ya Bu ya? Ya. Anak-anaknya juga sangat lucu-lucu. Ya, kreatif juga ya, karena ada apa namanya metode pembelajaran yang saya gunakan dan juga modelnya itu kan project based learning, kan sebuah produk. Jadi lega, senang ya Bu kalau lihat anak-anak antusias ya Bu ya, kreatif juga ya Bu ya. Oke Bu, nah Bu berkaitan dengan ini Bu, rencana perbaikan saat pra observasi kemarin kan kita membahas, kata Ibu tuh ada sedikit tantangan lah ya Bu ya, berkaitan dengan kemarin itu yang kita bahas itu saat pra itu manajemen waktu sama keberagaman siswa ya Bu ya. Jadi siswa, keberagaman kemampuan siswa nih. Nah menurut Ibu apakah sudah tercapai di pembelajaran ini? Pembelajaran kemarin maksudnya? Pada proses pembelajaran kemarin untuk manajemen waktu, alhamdulillah berjalan sesuai atau tepat ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena pada proses di kegiatan intinya atau khususnya di diskusi kelompok, saya sudah memberikan waktu tertentu, misalkan dalam pengerjaan tugasnya sekian menit harus selesai gitu ya. Itu juga salah satu manajemen waktu yang bisa saya tentukan ya, agar pembelajaran tersebut sesuai gitu ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Mantap ya Bu ya. Jadi kemarin kan kita solusinya dari Ibu mau di setiap siswa tuh saat pembelajaran tuh diingatkan ya Bu ya. Kemarin pada saat pelaksanaan observasi itu dilakukan oleh Ibu. Jadi Ibu selalu mengingatkan siswa nih waktunya nanti untuk pengerjaan proyek ini 30 menit ya. Terus Ibu juga selalu mengkonfirmasi waktu-waktu yang sisa waktunya berapa lagi. Jadi anak ada acang-acang gitu, ada batasan, makanya manajemen waktunya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kalau untuk ini tadi Bu yang terkait dengan keberagaman pemahaman siswa bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai dengan solusi yang Ibu berikan yang berkaitan dengan keberagaman pemahaman siswa? Alhamdulillah sudah tercapai ya, karena dalam karena metode yang saya gunakan kan salah satunya metode diferensiasi, metode pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan PSE. Ada PSE-nya ya Bu ya? Ya, dengan cara berdiferensiasi saya memberikan
menyiapkan mulai dari proses konten dan produknya yang berbeda yang disesuaikan dengan gaya atau minat belajar anak. Jadi anak lebih tertarik, lebih memahami materi tersebut. Biasa Ibu, jadi bisa teratasi ya Bu keberagaman siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dan udah ada integrasi PSE-nya ya Bu ya. Iya, saya kemarin lihat, jadi siswa berdiskusi, siswa diberikan kesempatan untuk apalagi Bu saat membuka kegiatan menanyakan perasaan siswa. Nah, itu bagian dari integrasi PSE juga ya Bu ya. Manajemen kesadaran ya Bu ya. Lalu Bu, untuk terkait tujuan pembelajarannya nih Bu, kemarin itu pembelajarannya kan ada tujuan pembelajarannya itu satu ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Pembelajarannya itu menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Apakah menurut Ibu sudah tercapai Ibu? Anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Iya, tadi kan dengan diberikan beberapa pada di prosesnya ya, pada bagian konsen produk yang berbeda dari setiap kelompok, yang maka tujuan pembelajaran itu akan mudah dicapai oleh peserta didik. Sudah tercapai ya Bu, siswa untuk mampu membedakan menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Nah, iya Bu, ini Ibu dalam menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada praktek mengajarnya Ibu juga sudah melakukan diferensiasi produk ya Bu ya. Produknya ada kan ya Bu? Jadi ada siswa yang ada 3 produk, di situ ada kelompok audio, visual dan kinestetik. Yang paling antusias itu adalah kelompok audio. Oh, dari pembelajaran kemarin yang paling antusias audio. Iya, audio karena peserta didik tersebut mampu membuat lagu, salah satu lagu tentang peranan virus. Dan kemarin itu dua-duanya ya Bu ya, dua kelompok. Yang satu pakai nada nada kolam susu ya. Kemudian yang kedua membuat lagu peranan virus dengan nada dangdut tuh, jalan goyang ya. Ini lagu yang kekinian bersama ya. Kemudian dari kelompok kinestetik, peserta didik mampu mengilustrasikan ya salah satu peran virus yang merugikan bagi kehidupan dengan cara menggunakan plastisin dari virus itu sendiri. Yang tanah liat dibentuk itu ya Bu? Yang plastisin ya, kayak tanah liat. Sekarang mah bisa dibeli. Bisa beli. Gak harus cari tanah liatnya ya Bu ya? Iya, terus satu lagi kelompok visual. Di situ kelompok itu menggambarkan secara visual atau kemarin itu peserta didik membuat satu poster mengenai salah satu peranan dari virus tersebut. Iya Bu ya. Berarti kalau terkait pembelajaran yang kemarin Ibu, berarti apa nih yang Ibu rasakan sudah baik dan dipertahankan, dan yang keduanya yang menurut Ibu masih kurang dan perlu ditingkatkan? Yang sudah baik mungkin saya akan terus terus menerapkan pembelajaran secara diferensiasi ya dari proses pembelajaran tersebut ya, karena dari pembelajaran tersebut dilihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan terarah atau dengan adanya metode pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut, siswa lebih semangat ya, lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran gitu. Terus hal yang masih kurang dan perlu dipertahankan. Yang perlu dipertahankan mungkin itu tadi ya penggunaan metode pembelajaran ya. Masih harus cari yang lain lagi mungkin ya. Hal yang perlu diperbaiki ya. Iya, yang ditingkatkan apa aja? Misalkan asesmen. Asesmen ya. Asesmen yang belum saya maksimalkan dalam proses pembelajaran tersebut. Asesmen awal
namanya, dan asesmen akhir mungkin ya, asesmen formatifnya. Oh iya. Kan kemarin mah di awal berupa pertanyaan pemantik ya Bu ya, kalau saya lihat. Ya, baru pertanyaan pemantik, belum ke apa namanya, penentuan asesmen awal. Ya, kalau nanti berarti yang mau ditambahkan mungkin ya Bu ya, diperbaiki lagi. Mau ada asesmen awal ya Bu, supaya tahu lebih dalam lagi pengetahuan anak juga dan minatnya ya. Belajar anak. Terus ini juga saya kemarin pada proses pembelajaran tidak adanya ice breaking. Oh, belum ada ice breaking. Ice breaking kan itu juga fokus soalnya Bu, anak-anak fokus. Iya, kan anak-anak udah kemarin harusnya saya setelah selesai mengerjakan tugas biar merefresh gitu ya pikiran anak, harusnya saya melakukan ice breaking gitu. Ya. Bisa di akhir, bisa di awal juga, bisa di tengah ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu apalagi asesmen awal, ice breaking, ada lagi yang lain? Kemudian apa ya? Mungkin pemahaman materi juga ya, yang harus saya lebih pahami, lebih dalam lagi. Iya, mantap nih Bu. Baik Ibu, kalau untuk ini Bu, area pengembangan yang ingin Ibu lakukan nih, kan tadi Ibu sudah menyampaikan kelebihannya ada pembelajaran berdiferensiasi. Tapi yang paling excited itu kemarin yang terlihat itu yang bagian audio. Iya. Berarti kan itu juga harus mungkin bisa jadi pertimbangan Ibu ke depannya ya Bu ya. Untuk yang audio nih gimana supaya untuk yang kinestetis dan visual juga bisa lebih excited ya, antusias dalam pembelajarannya. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan hal yang mau Ibu tingkatkan lagi. Yang pertama ada mau mengadakan asesmen awal, kemudian mau disisipkan ice breaking, dan tentunya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari materi pembelajaran ya. Tidak hanya yang kemarin, mungkin pembelajaran yang lain juga ya Bu ya. Nah lalu Bu, untuk area pengembangannya itu strategi apa nih yang akan Ibu lakukan terkait dengan pengembangan tersebut? Apa ya? Mungkin saya akan melakukan refleksi mungkin ya. Refleksi dulu ya Bu ya. Ya, dengan rekan sejawat gitu ya. Sharing gitu ya Bu ya. Sharing atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, saat ini kan banyak sekali kita temukan di komunitas yang ada di PMN. Oh iya, di PMN ya Bu, lengkap. Iya, di MGMP juga. Oh iya, MGMP. Proses pengembangan diri ya Bu ya. Saya. Jadi nanti belajar asesmen awal, ice breaking, dan pengembangan dirinya, pemahaman materinya, melakukan pengembangan materi, belajar dari PMN, sharing dengan rekan sejawat. Nah Bu, terkait rencana tersebut kira-kira kapan nih Ibu mau mulainya? Tadi kan mau ada assessment, kemudian mau ada ice breaking, mau belajar lebih dalam lagi nih. Kira-kira kapan dimulainya nih rencananya? Tentunya secepatnya ya, karena setiap harinya juga saya melakukan proses ya, atau mengajar gitu ya, sambil belajar ya Bu ya. Jadi dalam waktu yang cepat atau sebelum saya melakukan pembelajaran, saya harus mempersiapkan mempersiapkan asesmen itu sendiri. Berarti nanti di pertemuan selanjutnya begini Bu ya? Iya betul. Kemudian penyisipan ice breaking juga ya bisa saya cari-cari gitu ya di berbagai media sosial ya Bu, sekarang lebih mudah ya Bu. Berarti targetnya mulainya dari sekarang, tapi targetnya fleksibel mungkin ya Bu ya. Tapi terutama paling dekat pertemuan selanjutnya gitu ya Bu ya. Saya harus bisa mempersiapkan asesmen dan lain-lainnya. Oke Ibu, lalu nih Bu, selama ini nih Bu, siapa sih Bu yang menjadi sumber inspirasi lah atau semangat nih Bu, motivasi nih untuk mewujudkan rencana-rencana keren tersebut? Ya tentunya motivasinya ya salah satunya keluarga, yang keluarga juga sangat mendukung ya keterlibatan saya. Waktu ya Bu ya? Betul ya. Karena kan kalau kita maksudnya hati tidak bahagia gitu ya, maka tidak akan muncul motivasi tersebut gitu ya. Kemudian rekan-rekan teman sejawat juga, kepala sekolah ya Bu, betul. Kemudian mungkin itu kali ya yang jadi
keluarga, rekan sejawat, kepala sekolah. Khususnya ya ini peserta didik. Peserta didik ya Bu ya? Kalau peserta didiknya antusias, ya betul. Tanpa ada peserta didik, kita tidak akan tahu gitu ya. Misalnya kita tidak akan termotivasi ya untuk menggerakkan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut sampai memunculkan motivasi gitu ya. Peserta didik, guru dan keluarga dan kepala sekolah tentunya ya Bu ya. Luar biasa nih Bu. Nah Bu, ini untuk self reminder nih Bu, berkaitan dengan tadi kan Ibu sudah punya rencana-rencana nih Bu. Nah Ibu, apakah nanti untuk self remindernya seperti apa kira-kira Bu? Apakah ada jadwal khusus atau gimana nih Bu untuk mengingatkannya? Mengingatkan rencana perbaikan Ibu. Rencana perbaikan saya. Tadi untuk assessmentnya, misalnya Ibu membuat apa untuk remindernya? Mungkin nanti pengingat ya. Iya, pengingatnya self reminder lah. Saya harus membuat contohnya membuat catatan kecil ya untuk mengingatkan saya terutama dalam memperbaiki meningkatkan di proses pembelajaran tersebut lebih baik lagi ya Bu tentunya Ibu. Oke Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah menyampaikan banyak sekali sharing hari ini. Nah, apakah Ibu masih ada yang mau disampaikan lagi nih Bu? Berkaitan dengan sudah cukup ya Bu ya, sudah tidak ada yang mengganjal lagi mungkin. Tidak ada. Baik Ibu, kalau seperti itu mungkin kita cukupkan ya Bu ya untuk pasca observasi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Mila sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pasca hari ini. Tetap semangat Ibu, semoga kedepannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan makin keren ngajarnya dan makin disayang sama anak-anak murid dan keluarga tentunya. Asli ya. Ya, terima kasih Bu Mila. Sama-sama.